Saudara, usai mendengarkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa, Ferdy Sambo resmi mengajukan banding. Pengajuan banding membuat vonis hukuman mati Sambo bisa jadi berubah. Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan terdakwa Ferdy Sambo resmi mengajukan banding. Pengajuan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya Sambo, 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga mengajukan banding. Keempat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masing-masing memperoleh 15 tahun dan 13 tahun, sementara Sambo divonis mati. Keputusan untuk mengajukan banding ini ditanggapi Kejaksaan Agung dengan juga mengajukan banding. Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut, upaya hukum banding diajukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Sementara ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku menghormati keputusan banding Sambo yang menjadi hak setiap warga negara. Itulah salah satu hak daripada terdakwa. Itu hak dari terdakwa kepada setiap warga negara mengajukan hak-haknya banding. Sebenarnya itu bukan hanya banding, ada 3 tahap. Itu kita serah hak mereka. Kita hargai apa hak-hak mereka. Upaya banding Sambo membuat vonis mati dari hakim masih bisa berubah karena belum berkekuatan hukum tetap. Terlebih, ada polemik pengesahan KUHP baru yang memungkinkan vonis mati diperingan menjadi hukuman seumur hidup. Namun, pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut kondisi ini tidak secara otomatis berlaku. Jika hukuman Sambo sudah inkrah sebelum KUHP baru berlaku, maka Sambo tetap akan menjalani vonis dari upaya hukum terakhirnya. Ya, tentu lihat situasi dan kondisi. Pertama, saya ingin mengatakan ya, KUHP baru itu kan baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Dan itu pun diberlakukan tidak secara otomatis, harus melalui suatu undang-undang. Jadi keluar dulu undang-undang untuk menetapkan berlakunya KUHP tersebut. Tidak berlaku secara otomatis. Lalu berikutnya, kalau dia dipidana sekarang, belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, belum ingkrah, baru berlaku nanti ketentuan KUHP yang baru, maka di pasal 100 itu ada yang menyatakan bahwa kalau ada pidana 2 peraturan yang bertentangan atau 2 peraturan yang berlaku sekaligus dalam suatu perbuatan, baru dia diadili dan belum ingkrah, maka ada hal yang meringankan yang diterapkan. Itu kalau berlaku, tapi kalau tidak berlaku, kalau sudah ingkrah ya pasti berbeda lagi. Menkumham Yasona Lauli juga menegaskan soal hukuman mati sudah digodok di KUHP baru jauh sebelum kasus Sambo muncul. Yasona membantah pasal hukuman mati di KUHP dibuat untuk meringankan Sambo. Jauh sebelum ini. Jadi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja cara berpikirnya udah aneh aja. Undang-undang mengatur setelah hakim menjatuhkan vonis, terdakwa masih memiliki hak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 hari setelah vonis dijatuhkan. Kemudian, masih ada kasasi dengan tenggat waktu 14 hari setelah putusan banding, serta peninjauan kembali atau PK di tahap selanjutnya, hingga akhirnya keputusan akan berkekuatan hukum tetap bagi terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV.